Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari Jemaat GKT Trinity Palu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu jemaat sekalian, mari kita semua datang kepada Allah Tritunggal dengan membawa rasa hormat dan syukur kita kepadanya. Jemaat dipersilakan untuk berdiri dan melakukan saat teduh. Ibadah kita hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari jemaat sekalian kita memuji Allah Tritunggal dengan menyanyikan lagu dari pujian KPPK nomor 10, Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba ditatanya dengan suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan Sang Pengasih. Tanda luka paku tombak nyatakan kasih-Nya. Malaikat di surga tak dapat lukiskan kejadian ajaib ini serta rahasianya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa dan menyelamatkanku. Pujilah padanya dan segala rahmat-Nya, dan hati itu mengenang di hidup kekalnya. Ayat 4. Nobatkanlah Raja, Tuhan alam semesta, namanya disebut ajaib dan mulia. Raja-raja dunia berteduh padanya, aku tak kepadanya, pujikan kasih-Nya. Nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan muliakannya selama-lamanya. Dengarkanlah nats Alkitab yang menjadi landasan ibadah kita pada pagi hari ini yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5.
Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakatai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita memuji Allah dengan menyanyikan pujian dari KPPK nomor 45, Ku bernyanyi puji Yesus. KPPK 45. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaiblah yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanmu, bebaskanku. Hanya Yesus yang terindah, dan ku dipuaskannya. Ku hanya pandang padanya, rohku dibebaskannya. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanmu, karisku, mati bebaskanku. Ayat 3. Tuhanku sungguh terindah, seindah bunga harum, sumber berkat yang melimpah, anugerah-Nya ku diberi. Bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Dialah Tuhanmu, karisku, mati bebaskanku. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mari kita bangkit berdiri, mari kita datang kepada Allah untuk memohon pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang kita perbuat di hadapannya. Saya persilakan kita berdoa badi, dan saya akan tuntun dalam doa pengakuan dosa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang begitu mulia dan agung, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Allah yang telah menebus dosa-dosa kami. Allah yang telah membenarkan kami di hadapan Engkau lewat iman kami kepada Yesus Kristus. Allah yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak tebusan-Mu, anak-anak kesayangan Bapa di surga, menjadi ahli waris dari segala apa yang Engkau punya di surga ya Tuhan. Begitu besar kebaikan-Mu dan kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Namun Bapa surgawi, kami menyadari dalam perjalanan hidup kami mengiring Engkau, dalam perjalanan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami seringkali menyakiti hati Engkau, kami seringkali mengecewakan Engkau ya Tuhan lewat pikiran, perbuatan, dan apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Untuk Bapa surgawi, kami datang kepadamu, kami mohon ampun untuk segala apa yang menjadi dosa dan kesalahan kami, apa yang mengecewakan Engkau selama ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Bapa surgawi, tolong kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar kami terus belajar dan terus belajar Tuhan, terus dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami,
Sehingga Tuhan, hidup yang Engkau percayakan kepada kami senantiasa kami gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon ampun Tuhan, kalau dalam hidup ini kadang-kala kami acuh tak acuh. Kami kadang lupa dan tidak bertanya kepada Engkau apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk kami kerjakan di tengah-tengah hidup kami. Kami seringkali hidup untuk kepentingan kami sendiri. Kami seringkali hidup untuk kepuasan hidup kami. Kepuasan ego kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami tidak mengerti dan kami tidak mau tahu apa yang menjadi kerinduan Bapa untuk kami kerjakan di tengah-tengah dunia ini sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Untuk memancarkan, untuk menyalurkan kasih dan berkat-berkat-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Inilah permohonan ampun kami kepadamu, yang kami sampaikan kepadamu Bapa, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengarkanlah berita anugerah pada pagi ini yang terambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Untuk mempersiapkan hati kita masuk dalam pengakuan iman rasuli dan doa syafaat, kita akan memuji Tuhan dari KPPK nomor 15. Habis 15 kita lanjutkan kepada ref KPPK nomor 14 sebanyak 2 kali. Masuk pada ref KPPK nomor 14, jemaat saya persilakan untuk berdiri. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu agung dan mulia. Apakah respon hati kita? Apakah respon jiwa kita untuk Allah yang begitu berharga, begitu bernilai dalam hidup saudara dan saya, Allah yang begitu mengasihi saya dan saudara? Apa respon jiwa kita? Mari kita mengikarkan, mari kita memuji Tuhan dari KPPK nomor 15. Kupuji-Mu Tuhan. Bersyukur Tuhan, oh ku puji nama-Mu di antara semua bangsa di bumi. Kasih-Mu tak
Mari kita semua mengungkapkan pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Doa syafaat akan dipimpin oleh Saudara Frankie. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya mengajak kita semua satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pula ya Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami, anak-anak-Mu, untuk datang bersekutu, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Kami telah meninggikan Engkau dan pada hari ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan setiap seruan dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama menaikkan doa kami ya Tuhan. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Benalia PA. Kami berdoa untuk ibu ini ya Tuhan, dalam segala hal yang dialami, dalam sakit yang dialami, kiranya Engkau memberkati, dalam setiap rencana yang akan dilaksanakan untuk pengobatan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk dokter dan tenaga medis yang akan menangani dalam proses pengobatan Ibu Benalia PA, kiranya Engkau memberkati, berikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh merawat ibu ini dengan baik, dan kami boleh melihat pada waktunya nanti ibu ini boleh kembali sehat seperti sedia kala, dan kembali boleh bersama-sama dengan kami berbakti memuliakan nama-Mu. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk Bapak Michael yang beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan operasi, dan pada saat ini dalam proses pemulihan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi dia. Dia boleh melewati masa operasi dengan baik, dan pada saat ini dalam menjalani masa pemulihan, kiranya Engkau memberkati Bapak ini ya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi, agar itu menjadi sarana penyembuh bagi Bapak Michael yang ada ya Tuhan. Dan pada akhirnya nanti dia boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap tanggung jawabnya dengan baik, dan dia boleh kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk Panitia Natal Pemuda dan Remaja. Dalam segala hal yang dikerjakan, kiranya Engkau memberkati pemuda dan remaja. Setiap panitia yang telah terbentuk, kiranya Engkau memberkati. Berikan kekompakan kepada mereka, berikan kerjasama yang baik, agar mereka boleh mengerjakan pelayanan ini dengan baik dan maksimal ya Tuhan. Dan semuanya itu hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan pada waktunya nanti ya Tuhan, ibadah Natal boleh terselenggara dengan baik, dan itu semuanya hanya untuk memuji nama-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan pada pagi hari ini, dalam setiap hal yang dikerjakan oleh umat-umat-Mu, usaha pekerjaan, kami berdoa ya Tuhan, di situasi yang tidak baik ini, di situasi yang sulit ini ya Tuhan, kami hanya berseru kepadamu, kami hanya memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati kehidupan kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan ya Tuhan, kami hanya membawa semuanya itu ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau menolong kami dalam setiap hal yang kami lakukan, dalam setiap hal yang menjadi pergumulan hidup kami, dalam usaha dan pekerjaan kami, kiranya Engkau menolong, memberkati kehidupan kami. Dalam setiap persoalan, kiranya Engkau memberikan jalan keluar bagi kami ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada pagi hari ini juga ya Tuhan, kami teringat untuk saudara-saudara kami, berdoa untuk pos pelayanan GKT Siloam Rogo Jampi ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini, kiranya gereja ini boleh menjadi berkat di Rogo Jampi sana ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk ibadah persekutuan komisi-komisi yang akan dilakukan secara online dan offline. Engkau memberkati setiap pribadi-pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Hamba Tuhan dan majelis yang ada, kiranya Engkau memberkati dalam menangani setiap pelayanan-pelayanan di komisi-komisi yang ada ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan, pelayanan di komisi-komisi ini boleh berjalan dengan baik, dan semuanya itu hanya untuk mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kami berdoa untuk pelayanan misi di daerah Sangon ya Tuhan, pelayanan di lapas dan sekolah pilot ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pribadi-pribadi yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan misi ini dengan baik dan mendatangkan jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk program pemuridan dan penjangkauan yang masih sulit diadakan karena COVID. Kami berdoa ya Tuhan, dalam setiap kesulitan yang ada, kami tahu ada Tuhan yang akan menolong, dan kiranya ya Tuhan, program pemuridan ini pada waktunya nanti boleh kembali dilaksanakan, dan setiap pribadi-pribadi boleh dimuridkan dan semakin mengenal akan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelesaian pembangunan panggung dan ruang rapat. Ya Allah, kami hanya berseru kepada-Mu, berdoa ya Tuhan, setiap panitia yang ada, panitia pembangunan yang ada, kami juga berdoa untuk dana-dana yang dibutuhkan. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, dan sekiranya ya Tuhan, gedung ini boleh dibangun dan boleh dipakai untuk pelayanan di GKT Siloam Rogo Jampi ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, pada pagi hari ini bersama-sama menaikkan doa kami untuk situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya situasi yang ada boleh tertangani dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah yang ada, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh melaksanakan tugas mereka dengan baik, terlebih dalam menangani pandemi pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk tenaga medis yang ada, kiranya Engkau memberkati mereka, kiranya mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebagaimana mestinya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Michael. Mari kita mempersiapkan diri kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan dari KPPK nomor 222, Ku Percaya Pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal, ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, indah mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan, hanya oleh karena iman hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya
Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari. Kita bersyukur karena kita boleh tetap beribadah lagi. Meskipun besok itu adalah tanggal 18, nanti akan dievaluasi lagi, tapi kita berharap semoga situasi bisa tetap kondusif di Kota Palu. Kita boleh tetap dapat beribadah di gedung gereja. Pada saat ini Ibu Bapak, kita akan berdoa memohon pertolongan Allah di dalam pembacaan dan perenungan kita akan pembacaan kita dari Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih kepada Engkau yang boleh mengumpulkan kami dan memberikan kami waktu untuk dapat membaca Alkitab dan akan merenungkannya. Kiranya Engkau membukakan hati kami, menerangi pikiran kami, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik. Sehingga kami juga boleh dapat mengerti akan apa yang telah Engkau lakukan bagi kehidupan kami dan apa yang perlu kami lakukan sebagai orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kolose pasal ketiga. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Kolose pasal 3, ayat 9 hingga ayat yang ke-12. Kalau sudah, saya mengajak kita baca bergantian, saya ayat 9, Ibu Bapak ayat 10, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-12. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Ya, Ibu Bapak sekalian, sebagaimana di warta, tema khotbah pada saat ini adalah tentang pengudusan. Bicara pengudusan, saya pikir bukanlah sebuah gagasan yang asing bagi kita. Kita memahami kita adalah orang-orang yang telah dan terus mengalami karya pengudusan dari Allah. Tapi ya toh ternyata, saya tidak tahu apakah Ibu Bapak pernah mengalami pergumulan, pernah mengalami pergulatan di dalam batin, ketika menghayati kenapa ya saya masih saja terus berkanjang di dalam dosa? Atau masih terus-menerus hidup berbuat dosa? Bukankah saya sebagai orang yang telah diselamatkan? Ya paling tidak setiap minggu kalau dalam liturgi kita, tadi kita juga lakukan. Kita datang mengakui dosa kita di hadapan Allah. Saya tidak tahu apakah pernah punya kerinduan di dalam diri Ibu Bapak. Coba deh sekali-sekali, mungkin dalam 1 minggu tidak buat dosa. Rasanya juga tidak ada kerinduan seperti itu. Tapi karena memang kita menyadari fakta bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mengalami pergulatan. Bergulat, bergumul, berperang di dalam diri untuk hidup menyenangkan Allah, tapi juga ternyata hidup melakukan dosa. Pergulatan itu terus-menerus terjadi. Dan saya pikir itu adalah salah satu diskusi yang memang biasanya muncul ketika orang berbicara tentang pengudusan. Ibu Bapak sekalian, pengudusan memang merupakan salah satu karya atau salah satu bagian dari rangkaian penyelamatan Allah. Jadi kalau selama beberapa minggu, kita sudah melihat rangkaian karya penyelamatan Allah. Bagaimana Allah yang memanggil secara efektif, kemudian bagaimana Allah yang memanggil itu, lalu juga membenarkan orang yang dia panggil itu, lalu kemudian minggu lalu kita juga telah merenungkan bahwa orang yang dibenarkan Allah itu, kemudian juga diangkat sebagai anak-anak Allah, atau diadopsi sebagai anak-anak Allah. Lalu, saat ini kita akan bicara pengudusan. Itu adalah satu rangkaian dari karya penyelamatan Allah. Kalau bicara pembenaran, kita sudah paham bahwa pembenaran berkaitan dengan status kita
sebagai orang berdosa yang dibenarkan dalam pandangan Allah. Bicara tentang adopsi atau anak-anak Allah, minggu lalu kita merenungkan tentang status kita yang dijadikan anak-anak Allah beserta segala hak istimewanya sebagai anak-anak Allah. Dengan kata lain, pembenaran dan adopsi itu adalah karya Allah yang membenarkan kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya. Lalu pengudusan apa? Dan mengapa Allah menguduskan kita? Dan setelah kita dikuduskan Allah, apa yang perlu kita lakukan? Ini kurang lebih pertanyaan-pertanyaan yang coba akan kita renungkan di saat ini. Ibu Bapak, kalau kita melihat bacaan yang tadi, khususnya di ayat 10, kita menemukan sebuah penjelasan dari Paulus. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Paulus menggunakan kalimat pasif di situ. Diperbaharui. Yang menunjukkan kepada kita begini, bahwa pengudusan itu bukanlah karya kita, karena kan kalimatnya pasif. Bukan kita yang menguduskan diri, tapi diperbaharui, berarti terus dikuduskan oleh Allah. Dan memang kita paham, Allah itu menginginkan anak-anaknya atau umatnya menjadi kudus, sebagaimana dia adalah kudus. Di dalam beberapa bagian firman Tuhan yang lain, Ibu Bapak dapat menemukan frasa itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah memang menghendaki umatnya menjadi umat yang kudus, sebagaimana dirinya adalah Allah yang kudus. Lalu apa yang Allah lakukan? Maka Allah yang menghendaki umatnya menjadi kudus, dia akan menguduskan mereka. Dia akan memperbaharui mereka secara terus-menerus. Jadi pengudusan kurang lebih berkaitan dengan karya Allah yang memperbaharui. Kita diperbaharui terus-menerus, hari demi hari, setiap saat di dalam kehidupan kita. Dan mengapa? Supaya kita sedikit demi sedikit benar-benar menjadi kudus. Mungkin Ibu Bapak jadi ingat sebuah lagu kan ya? Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Itu salah satu lagu sekolah minggu. Jadi bicara bagaimana karya Allah yang menguduskan, atau bicara karya Allah yang memperbaharui kehidupan diri kita terus-menerus. Dan memang itu dia lakukan. Ibu Bapak, kalau kita melihat ketika dikatakan terus-menerus, nah di sini sedikit berbeda. Saya jelaskan sedikit bedanya dengan pembenaran dan adopsi. Tadi di awal saya sempat singgung, dalam rangkaian karya penyelamatan, kita melihat Allah membenarkan orang yang berdosa, dan kita juga telah merenungkan Allah mengangkat orang yang dibenarkan itu sebagai anak-anaknya. Bedanya dengan pengudusan adalah begini, kalau pembenaran dan adopsi terjadinya seketika. Orang itu dibenarkan seketika. Statusnya dibenarkan seketika. Tidak terjadi detik ini sedikit benar, nanti detik keberapa sedikit lagi lebih benar, atau menit keberapa, hari keberapa, tidak. Statusnya menjadi benar saat itu juga, seketika. Diangkat menjadi anak Allah juga demikian. Terjadi seketika. Allah mengangkat orang-orang yang dia benarkan sebagai anak-anaknya, terjadi saat itu juga. Tidak ada proses. Namanya orang angkat anak, ya terjadi seketika. Pada saat itu juga, di waktu itu juga, dia menjadi anak-anak Allah. Seketika. Tetapi pengudusan, itu adalah karya Allah yang bukan terjadi seketika. Tapi dia terjadi terus-menerus. Kalau dulu kalau belajar sejarah bahasa Indonesia ada istilah de facto de jure. Saya maaf kalau terlalu banyak istilah teknis. Tapi maksud saya adalah secara de jure yuridis Indonesia adalah negara merdeka tahun 1745, nanti secara de facto terus akan berperang supaya menjadi bangsa itu. Nah, cuma itu yang ingin saya bilang. Pengudusan adalah
berbeda dengan karya Allah yang membenarkan dan mengangkat kita sebagai anak. Dia benarkan, dia angkat sebagai anak, itu terjadi seketika, tetapi pengudusan karya Allah yang dilakukan terus-menerus di sepanjang hidup ini. Berarti Ibu Bapak, begini, kalau itu terus-menerus dikerjakan Allah, maka tidak ada orang yang selesai di dalam proses pengudusan selama dia hidup di dunia. Tadi kan Paulus bilang terus-menerus diperbarui. Berarti tidak ada orang yang sudah selesai dalam proses pembaruan itu sewaktu dia hidup di dunia. Karena akan terus dibentuk, sedikit demi sedikit di dalam karya Allah. Nah, kalau tidak ada orang yang sudah selesai di dalam karya pengudusan, berarti Ibu Bapak, maka kita akan dapat memahami, ya ternyata memang dalam perjalanan iman kita akan terus bergulat dengan karya pembaruan Allah ini. Kita akan terus dididik, kita akan terus dibentuk, supaya kita menjadi kudus. Dan itu berarti, Ibu Bapak, saya kira, karena karya ini terus menerus, maka kita pun juga tidak dapat memandang orang lain dengan rendah, kan? Karena sama seperti saudara kita seiman, kita sama-sama sedang dan terus-menerus diperbarui. Berarti kita tidak lebih baik daripada mereka, sehingga kita tidak bisa memegahkan diri kita. Saya lebih kudus daripada kamu. Tidak bisa. Karena kita sama-sama terus-menerus diproses di dalam karya Allah. Dan itu akan terus terjadi. Lalu, untuk apa Allah memperbarui kita sepanjang hidup kita? Kalau kita melihat di ayat 10, dikatakan kembali, terus-menerus diperbarui menurut gambar Khalik Sang Pencipta. Khalik atau Sang Pencipta. Dengan kata lain begini, Allah menguduskan kita secara terus-menerus dengan patron, dengan modelnya adalah gambar Allah itu sendiri. Kan tadi sebagaimana di awal saya bilang, Allah menginginkan umatnya kudus. Di beberapa firman dibilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah ingin umatnya kudus. Maka Allah terus-menerus memproses mereka supaya menjadi semakin serupa dengan gambar Allah yang kudus. Akan terus dibentuk. Cuma kan pertanyaannya masih abstrak nih. Gambar Allah itu seperti apa? Itu kan salah satu pertanyaan yang juga masih sangat abstrak kadang. Gambar Allah itu seperti apa? Bukankah kita itu dibentuk, diperbaharui untuk menjadi semakin serupa gambar Allah? Gambar Allah itu seperti apa? Nah, kalau melihat ayat yang lain di Kolose, maka gambar Allah itu berkaitan dengan Kristus. Sebagaimana Kristus yang adalah Allah datang ke dunia menyatakan kepada kita siapa Allah yang sejati. Jadi dengan kata lain begini Ibu Bapak. Pengudusan adalah karya Allah yang memperbaharui kita terus-menerus supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Dia akan terus-menerus bentuk kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus itu. Nah, makanya kalau melihat ini, saya kira kita akan dapat memahami begini. Berarti ya, tidak ada orang Kristen yang lebih superior daripada yang lain. Tidak ada orang Kristen juga yang lebih inferior daripada yang lain. Apa ini istilah? Tidak ada orang Kristen yang lebih unggul daripada yang lain. Dan tidak ada orang Kristen yang lebih hina daripada yang lain. Karena semua sama-sama sedang dibentuk untuk semakin serupa dengan Kristus. Makanya di ayat 11 itu tiba-tiba Paulus menjelaskan begini. Makanya dalam hal ini tidak ada lagi tuh orang budak atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan. Karena Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu di dalam Kristus. Berarti kan
kita sama sekali akan menjalani karya pembaruan ini dengan hidup semakin rendah hati kan? Kita tidak akan bisa semakin memegahkan diri kita atau memandang orang lain itu lebih rendah daripada kita kan? Karena semua sama-sama dibentuk, semua sama-sama terus diperbarui semakin serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa merendahkan, kita juga tidak bisa membeda-bedakan, tapi kita bisa juga tetap mengasihi semua. Karena kita semua sedang diperbarui untuk semakin serupa Kristus. Saya sedikit lagi lanjut. Untuk apa Allah memperbarui kita menurut gambar kalik? Tetap di ayat 10 itu. Dikatakan adalah supaya memperoleh pengetahuan yang benar. Nanti banyak referensi ayat saya. Cuma apa maksudnya memperoleh pengetahuan yang benar? Secara sederhana bicara berarti supaya orang ini bisa tahu apa yang menjadi kehendak Allah. Orang ini bisa semakin mengenal apa sih yang dikehendaki Allah. Jadi kalau saya gabung dalam satu kalimat atau gagasan, kurang lebih begini Ibu Bapak. Apa itu pengudusan? Pengudusan adalah karya Allah yang memperbaharui kita terus-menerus supaya semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa jadi tahu apa sih yang menjadi kehendak Allah. Kalau Ibu Bapak ingat juga di dalam Roma 12, Paulus pernah berkata, supaya berubah sebagaimana menjadi pembaruan budi, sehingga dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Berarti kan ini adalah sebuah karya yang tidak main-main, sebuah karya yang penting, dan sebuah karya yang mulia, karena dia membentuk kita untuk jadi semakin serupa Kristus dan bisa mengenal kehendaknya. Nah, cuma kembali, Allah itu menguduskan kita supaya kita bisa tahu kehendaknya, caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan memberikan sarana pengudusan. Atau sarana supaya kita bisa tahu apa yang jadi kehendak Allah. Sarananya apa? Satu, firman-Nya yang telah diberikan kepada kita, yaitu pembacaan Alkitab. Yang kedua, sarana melalui ibadah dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Maka kita beribadah dan bersekutu bersama-sama supaya kita bisa saling mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Terus sarana apa lagi? Juga berdoa. Dengan kata lain Ibu Bapak begini, membaca Alkitab, berdoa, beribadah, bersekutu, semua itu adalah sarana yang dipakai Allah untuk menguduskan kita supaya kita semakin mengerti apa yang jadi kehendaknya. Sampai di sini mungkin saya akan langsung bertanya saja kan gitu. Ya berarti penting kan bagi kita untuk bisa senantiasa membaca Alkitab, berdoa, dan beribadah. Supaya kita bisa tahu apa yang jadi kehendak Allah kan. Maka kita perlu terus-menerus bertekun untuk melakukan itu kan. Saya nggak tahu Ibu Bapak, setiap hari kami selalu coba kirimkan link renungan. Apakah itu selalu didengarkan setiap pagi? Ya mungkin tidak juga. Apakah itu selalu didengarkan setiap hari? Kami berharap itu bisa didengarkan. Atau Ibu Bapak juga punya referensi renungan yang lain, silahkan. Tetapi kita perlu memahami mengapa semua itu kita lakukan. Karena semua itu kita lakukan adalah untuk kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Karena memang itu sarana yang diberikan Allah kepada kita. Ada juga sih sarana lain yang dipakai Allah untuk menguduskan kita. Tadi sarana yang saya sebut adalah baca Alkitab, berdoa, bersekutu, beribadah. Sarana yang lain ada juga, yaitu disiplin. Di mana Allah sebagai Bapa yang baik, itu akan menghajar, menyesah, kalau kata penulis Ibrani, mencambuk atau mendidik anak-anaknya yang Dia kasihi. Supaya dia semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Allah.
Nah, sampai di sini kita mungkin akan bergulat dan bergumul. Katanya Allah kasih, tapi kok dia hajar saya? Justru karena dia sayang, justru karena dia kasih, makanya dia hajar anak-anaknya. Justru karena dia mencintai anak-anaknya, maka dia mendisiplin anak-anaknya. Sebab di mana ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya, kata penulis Ibrani. Saya kira ibu bapak sebagai orang tua pasti juga akan melakukan hal yang sama kan kepada anak-anak. Ketika mereka mulai berlaku kurang ajar atau tidak baik lagi atau berlaku tidak sesuai kehendak yang disepakati. Nah, hajaran itu kita lakukan supaya mereka bisa tahu apa yang menjadi kehendak yang baik. Bapa juga sama. Dia akan mendisiplin, dia menghajar. Kalau mungkin dalam bahasa saya, mungkin belum langsung cambuk. Kadang masih disentil-sentil, kadang mungkin masih dijewer-jewer. Cuma maksud saya adalah, Bapa akan menguduskan anak-anaknya, dia tidak akan biarkan mereka terus-menerus dalam keadaan kayak gitu. Dia akan terus perbaharui mereka di sepanjang hidupnya, supaya mereka bisa semakin mengenal kehendak Allah dan semakin serupa Kristus. Dengan cara apa dia membentuk mereka, memperbarui mereka? Dengan sarana-sarana yang ada, membaca Alkitab, beribadah, berdoa, tapi juga bisa terjadi dengan sarana pendisiplinan. Jadi kalau ibu bapak mengalami kesulitan di dalam pergumulan, maka kita dapat merenungkan, ini adalah salah satu karya Allah untuk memperbarui kita. Tidak mudah memang. Salah seorang teolog berkata itu salah satu dimensi kasih yang sulit dari Allah. Tapi itulah yang akan dia lakukan. Dia akan menghajar dan membentuk supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan tahu apa yang jadi kehendaknya. Nah, lalu setelah itu apa? Setelah kita paham Allah itu berkarya memperbarui kita terus-menerus. Setelah kita paham bahwa Allah memperbarui kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Setelah kita paham bahwa Allah memperbarui kita supaya kita tahu apa yang jadi kehendaknya. Setelah itu apa? Setelah itu, bagaimana kita menjalani hidup sebagai orang yang dikuduskan Allah? Kalau ibu bapak lihat ayat yang ke-12, Paulus memberikan lagi sebuah penjelasan yang lebih praktis, lebih sederhana tentang bagaimana orang-orang yang dikuduskan Allah itu jalani hidup. Dengan kata lain, Paulus ingin menunjukkan bahwa sebagai orang yang telah dikuduskan, kamu harus hidup tekun melakukan kehendak Allah. Kan tadi kita dikuduskan terus-menerus supaya semakin mengetahui apa yang jadi kehendak Allah. Nah, setelah tahu apa? Kita perlu tekun melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Apa itu? Itu yang dijelaskan Paulus secara sangat sederhana dari ayat 12 sampai pasal 4 ayat 10. Ayat 6. Kalau ibu bapak lihat semua contoh-contoh praktis. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, apa kata Paulus? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah, hendaklah kamu begini, kenakanlah ini, bagaimana suami sama istri, bagaimana orang tua terhadap anak, bagaimana seorang tuan terhadap hamba, bagaimana hamba terhadap tuan. Semua itu contoh-contoh yang sudah sangat sederhana. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan, sebagai orang yang telah dikuduskan, lakukanlah ini. Tekunilah lakukan ini, karena semua ini kan menjadi kehendak Allah. Berarti ibu bapak penting untuk kita ingat begini. Kita itu bertekun melakukan kehendak Allah bukan supaya kita semakin kudus. Kita hidup melakukan kehendak Allah bukan supaya kita lebih kudus daripada orang lain.
Kita bertekun membaca Alkitab, berdoa, bersekutu, beribadah, bukan supaya kita lebih kudus daripada yang lain. Kita berbuat baik, hidup saling mengasihi, saling mengayomi, saling menopang, saling mengingatkan, bukan supaya kita semakin lebih kudus daripada yang lain. Tidak. Tapi kita melakukan itu semua karena kita adalah orang-orang yang dikuduskan Allah. Ibu bapak mungkin kalau ingat ada sebuah gagasan yang sederhana begini. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Tapi kita berbuat baik karena kita telah diselamatkan. Ini kan pemahaman mendasar dalam teologi reformasi. Dan saya pikir ibu bapak paham ini. Kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Tapi kita berbuat baik karena kita diselamatkan oleh Allah. Prinsip yang sama itu juga berlaku di dalam pengudusan. Kita berlaku hidup rendah hati, kita berlaku saling mengasihi, kita berlaku rajin membaca Alkitab, kita berlaku rajin berdoa, kita berlaku rajin bersekutu, bukan supaya kita lebih kudus, bukan supaya kita semakin kudus, tapi kita melakukan semua itu dengan tekun karena kita adalah orang yang dikuduskan Allah. Berarti bedakan dasar pijakannya? Makanya semua kembali mengingatkan betapa bersyukurnya karena anugerah Allah dan bagaimana kita hidup di dalam anugerah itu. Tapi mari kita lanjut. Kita dikuduskan Allah bukan hanya sebagai individu-individu, bukan jadi pengudusan bukan cuma soal urusan pribadi sendiri, urusan-urusanku sendiri, enggak. Kita dikuduskan Allah juga sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Dengan demikian, pengudusan kita punya dimensi sosial. Dimensi sosial apa? Di mana kita bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menolong saudara-saudari kita seiman yang juga di dalam proses pengudusan itu. Kita kan dikuduskan bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi kita dikuduskan sebagai satu komunitas tubuh Kristus. Maka kita di dalam karya pengudusan itu dapat saling mengingatkan dan saling mengasihi. Makanya kan contoh-contoh ini tadi berkaitan dengan relasi terhadap sesama. Kenakanlah kasih, berbelas kasihlah, hiduplah rendah hati, saling mengasihi. Semua itu kan bicara dalam relasi dengan sesama orang-orang yang telah dikuduskan Allah. Maka berarti saya kira dalam kehidupan kita bersama sebagai jemaat GKT Trinity, wajar bagi kita untuk bisa saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menopang di dalam proses pengudusan yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya kita bisa sama-sama tekun melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Selain itu, kita juga dikuduskan Allah, seperti saya bilang tadi, karena punya dimensi sosial. Kita juga berarti dipanggil untuk bisa menyatakan kasih atau menyatakan kehendak Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk menyatakan belas kasih dan kepedulian kepada mereka yang terpinggirkan, kepada mereka yang tertolak, kepada mereka yang terkucilkan, kepada mereka yang saat ini di dalam keadaan lemah dan goyah. Salah satu artikel yang paling banyak bermunculan di masa pandemi ini mengenai orang-orang yang mentalnya mengalami kelelahan atau terganggu. Tidak sedikit orang-orang yang stres atau depresi. Bahkan anak-anak juga rawan. Saya cuma bukakan saja bahwa ternyata dalam situasi pandemi banyak orang terdampak dan banyak orang di dalam keadaan yang depresi. Anak-anak kecil pun juga mengalami depresi. Maka bagaimana kita sebagai orang yang telah dikuduskan bisa berkarya tekun melakukan kehendak Allah untuk bisa menyatakan kasih Allah kepada mereka itu.
bagaimana kita juga dalam kehidupan bersama sebagai orang yang telah dikuduskan, bisa saling menguatkan dan saling menopang, bukan saling menjatuhkan dan saling menghakimi. Maka Ibu Bapak, saya akan menutup perenungan kita saat ini dengan begini. Kita telah merenungkan bahwa Allah yang menyelamatkan kita adalah Allah yang menguduskan kita. Dia akan terus-menerus membentuk kita hari demi hari, setiap saat di sepanjang hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus dan supaya semakin mengerti apa yang jadi kehendak-Nya. Dan sebagai orang yang telah dikuduskan Allah, kita harus bertekun melakukan kehendak Allah. Bukan supaya kita lebih kudus, bukan supaya kita lebih baik, tapi kita tekun melakukan itu karena kita adalah orang-orang yang telah dikuduskan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih. Oleh karena rahmat-Mu, karena anugerah-Mu, Engkau telah berkarya menyelamatkan kami dan terus menuntun di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau terus memperbaharui kehidupan kami, terus mendidik dan menegur kami, membentuk kehidupan kami, sehingga supaya kami menjadi semakin serupa dengan Kristus dan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Namun tolong topang dan tuntun kami, sehingga kami bisa mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Mu dengan penuh ketekunan, agar kami tidak bersungut-sungut, agar kami tidak bermalas-malasan atau berpangku tangan saja, tapi kami mau sungguh-sungguh mengungkapkan syukur kami sebagai orang yang telah Engkau selamatkan dengan hidup tekun bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Bapak Ibu jemaat sekalian, terima kasih untuk Evangelis Michael yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Itulah satu bagian proses hidup yang saudara dan saya sebagai anak-anak Allah harus jalani dalam kehidupan di dunia ini. Terus diproses untuk semakin kudus. Bapak Ibu, saya jemput kita bangkit berdiri, kita akan membacakan Katekismus Heidelberg. Minggu ke-42, pertanyaan ke-110. Apa yang dilarang oleh Allah dalam perintah yang ke-8? Pertanyaan ke-111, tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saudara dalam perintah ini? Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya banyak diperlihatkan oleh Allah, banyak dipertontonkan oleh Allah, oleh orang-orang yang begitu setia untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada 2 orang yang masih muda, cewek 2-2. Mereka hampir saya tidak habis pikir. Mereka bahkan tidak memikirkan masa depan mereka, tapi mereka mau memberikan hidup mereka untuk mendidik, untuk membina anak-anak suku asing, suku Laoje yang ada di Palasa. Mereka hidup dengan anak-anak itu. Mereka bekerja, membuat gula semut, bahkan hasilnya mereka pakai untuk kebutuhan hidup
anak-anak itu untuk membina masyarakat yang ada di gunung suku Lauji itu. Mereka tidak digaji, mereka tidak ada lembaga yang mendukung. Bahkan orang tua salah satu anak itu geleng-geleng kepala. Apa yang kamu urus di sana? Bagaimana dengan masa depan kamu? Orang-orang yang mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ada juga saya satu, sudah sakit. Saya katakan, istirahat dulu, melayani. Kurangi dulu sedikit tensi pelayananmu. Karena kalau lagi sakit, bahkan mereka tidak memikirkan kondisi hidup diri mereka, ingin menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini juga yang sedang diproses oleh Allah buat saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Menjadi saluran berkat buat orang lain, menjadi saluran berkat buat saudara-saudara kita seiman, saluran berkat buat jemaat sekalian. Untuk itu, mari kita angkat pujian KPPK 326 sambil persembahan dijalankan. Jadikan aku saluran berkat. 326. Jadikan aku saluran berkat. Kiranya ini menjadi tekad buat saudara dan saya sebagai orang-orang yang sudah menerima berkat Allah yang begitu berlimpah dan agung. Kita mau menjadi saluran berkat buat orang lain. Tetap setiap kita ada potensi yang Allah berikan, ada talenta yang Allah berikan, ada berkat yang Allah berikan untuk kita persembahkan menjadi saluran berkat Allah sehingga Injil Kristus bisa bercahaya di hati saudara-saudara kita yang lain yang menerima berkat Allah. Kita angkat pujian, jadikan aku saluran berkat. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah. Bawa datangnya ke tempat gelap itu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih tentang kasih Tuhanmu. Beritakan tentang kasih Tuhan, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat Bagi umatnya. Kita bangkit berdiri, doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Anjing Bun. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam waktu jemaat.
Hamba Tuhan dan Majelis GKT Trinity Palu mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang hari ini hadir dalam kebaktian Minggu 17 Oktober 2021. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Jemaat yang berulang tahun pada tanggal 10 sampai 17 Oktober yaitu Bapak Calvin dan anak Manuel Lenar. Kehadiran kegiatan sepekan. Kamis 7 Oktober Persekutuan Doa hadir 6 orang. Sabtu 9 Oktober Remaja dan Pemuda hadir 13 orang. Minggu 10 Oktober Sekolah Minggu hadir 7 orang. Minggu 10 Oktober Kebaktian Umum hadir 46 orang. Pokok-pokok doa sepekan dapat kita baca dan kita doakan di dalam persekutuan doa pribadi kita di rumah masing-masing. Jadwal kegiatan sepekan. Kebaktian Umum Minggu 24 Oktober. Tema itu manfaat pembenaran, adopsi dan pengudusan. Pengkhotbah Saudara Franky, liturgos Ibu Yuliance Tolembo, pemusik Bapak Calvin, singer Bapak Ferry dan Saudara Fekli, doa syafaat Penjelis Michael, doa persembahan Ibu Yeli, penerima tamu Ibu Yeli dan Bapak Jeffrey. Kebaktian Umum Minggu 31 Oktober dapat dilihat di Warta. PA Kamis jam 19.30 pengkhotbah Penjelis Michael. Kami mengharapkan jemaat bisa ikut di dalam PA. Kita akan memperdalam materi-materi khotbah yang sudah disampaikan selama 2 minggu pada ibadah Kamis nanti. Pelaksanaan Persekutuan Remaja dan Pemuda Sabtu 22 Oktober jam 18.30 tempat GKT Trinity. Pemimpin pujian Saudara Abraham, pemberita firman Tuhan Evangelis Michael. Sekolah Minggu 24 Oktober jam 8.30 tempat GKT Trinity. Demikianlah warta jemaat kita hari ini. Saya persilakan Bapak Evangelis Michael untuk pimpin dalam doksologi. Mari Ibu Bapak kita bangkit berdiri. Mari kita menaikkan pujian doksologi. Kita mengarahkan hati kepada Allah dan marilah menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang hingga selamanya. Amin. Silakan mengambil satu dulu, kebaktian selesai.